Shalom, sahabat alumni. Dalam renungan singkat kali ini, kita akan mengangkat topik tentang apa yang terjadi jika kita tidak berdoa. Dalam bacaan Nats Alkitab, pada 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat 1-5, dikisahkan tentang orang Filistin yang berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan di sana. Doa menjadi prioritas ketika kita menyadari bahwa kita memerlukan pertolongan Allah. Dalam nas ini kisah Daud yang akan berperang melawan orang-orang Filistin. Raja Daud membutuhkan pertolongan Allah dalam suatu situasi yang berbahaya. Ketika ia mempertimbangkan untuk bertempur melawan orang Filistin di Kehila. Sebelum mulai bertempur, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Allah memberikan persetujuannya. Namun, anak buah Daud mengakui bahwa kekuatan musuh telah membuat mereka gentar. Sekali lagi, sebelum mengangkat pedang melawan orang Filistin, Daud berdoa. Dan Allah menjanjikan kemenangan, yang kemudian memang diraih oleh Raja Daud. Ada beberapa kesalahpahaman tentang Tuhan saat kita merasa kurang atau tidak berdoa. Yang pertama, jika kita tidak berdoa, Tuhan mungkin akan menghukum kita. Ketika kita lupa meluangkan waktu untuk Tuhan, seketika itu juga kita merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kita juga merasakan hal yang sama tatkala kita berbuat dosa. Namun sejatinya tidak ada doa yang terlupakan atau kegagalan yang dapat menghentikannya untuk tetap menjadi Tuhan yang baik dan peduli kepada kita. Contoh yang paling baik dapat kita temukan dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa jika kita hidup lebih baik, maka Kristus akan mati untuk kita. Atau karena kita berdoa atau membaca kitab suci, maka Kristus mati untuk kita. Tidak. Melainkan Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kenyataannya ialah kebaikan kita tidak akan pernah cukup. Namun tidak ada kesalahan yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan. Jadi, jika kita lupa berdoa atau tersandung di saat kita berjalan bersamanya, ingatlah bahwa hal itu tidak akan mengubah pandangannya terhadap diri kita. Kita akan selalu bisa berbalik kepadanya dan menemukan bahwa Dia masih mencintai kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Kesalahpahaman yang kedua, jika menggunakan kata-kata yang bagus dan banyak saat berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan. Sering kita menghabiskan waktu berjam-jam berdoa kepada Tuhan agar Ia mengabulkan keinginan kita. Kita ingin terus menyampaikan keinginan kita di hadapannya dan merasa harus terus-menerus mengingatkannya akan permohonan kita. Sehingga jika tiba saatnya, Ia akan melakukan kehendaknya. Namun perlahan kita harus sadar, jika frekuensi doa dapat mempengaruhi kehendak Tuhan, justru itu berarti Tuhan telah dimanipulasi oleh kehendak kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita bisa berdoa kepadanya dan percaya bahwa Ia senantiasa mendengarkan kita. Bukan karena kita banyak berdoa atau menggunakan kata-kata yang fasih, namun karena Ia sendiri mengenal, mengasihi dan tidak akan pernah melupakan kita. Kesalahpahaman yang ketiga, berdoa dapat membantu kita untuk mendapatkan keinginan kita yang spesifik. Kita mungkin dapat membuat sebuah rencana yang mendetil atau daftar yang rinci tentang tanggung jawab atau apa yang akan kita kerjakan. Kita merasa bisa menguasai segalanya yang terjadi di dalam hidup kita. Kenyataannya, semua hal itu tidaklah benar dan merupakan kesalahan besar. Ya, nyatanya kita sendiri tidak akan pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Namun sebaliknya, Tuhan selalu tahu. Kita sangat bersyukur karena kasih sayang Tuhan menuntun kita. Ketika kita mengungkapkan kebutuhan kita,
ketakutan, dan harapan kita kepada Bapa. Dia memberikan kita penghiburan dan jaminan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari kendali tangannya yang bijaksana. Alih-alih memahami doa sebagai daftar kebutuhan atau cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keinginan kita dapat berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah mengundang kita untuk bersandar pada kebaikannya. Doa adalah cara untuk kita tumbuh semakin dekat dengan Dia yang amat peduli pada kita. Dia tahu yang terbaik dan Dia senantiasa dapat kita percaya Tuhan melakukan segalanya demi kebaikan kita. Apakah doa telah menjadi penuntun hidup kita atau justru menjadi pilihan terakhir ketika kesulitan menerpa hidup? Kita pun kadang terbiasa untuk membuat rencana terlebih dahulu, baru kemudian meminta Allah untuk memberkati rencana itu, atau berdoa hanya pada saat kita telah putus asa. Allah memang ingin kita datang kepadanya di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Tetapi Dia juga ingin kita mengingat bahwa kita memerlukannya setiap saat. Demikian renungan singkat kita kali ini, yang akan saya tutup dengan sebuah kutipan dari penulis Oswald Chambers. Inti doa bukanlah untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetapi untuk memiliki kesatuan yang sempurna dan utuh dengannya. Baik sahabat alumni, semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom.